Shalom semuanya para pembelajar firman yang luar biasa. Kembali dengan Pastor Indri dalam Bible Study. Bagaimana menjadi murid Kristus yang alkitabiah. Dengan emosi sehat, dengan dewasa rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Well, hari ini kita akan melanjutkan baru masih di poin ketiga. Tanda daripada 7. Tanda bahwa kita adalah murid Kristus yang alkitabiah. Anda mesti ingat semuanya kan ya. Nomor 1, bahwa Anda itu berada bersama Tuhan lebih daripada sibuk melakukan kerjaan Tuhan. To be di atas to do, right? Kemudian Anda tidak mengandalkan popularitas dunia, tapi Anda memikul salib Kristus. Bahwa ketenaran kita karena kita pikul salib Kristus. Sehingga yang tenar Yesus bukan kita. Yang ketiga, kita memeluk kado atau karunia Tuhan. Yaitu karunia apa? Karunia keterbatasan. Nah, faktanya bahwa kita semua tidak mampu melakukan segala-galanya dan juga nggak kuat sepanjang hari kerja terus, ada waktu istirahat, ada waktu kerja, ada waktu main, ada waktu keluarga, dan ada waktu habis itu lelah, kita butuh rest, tidur. Oke, so itu terjadi di satu hari dalam 24 jam. 6 jam kita bisa, 8 jam kita tidur, 8 jam kita kerja, 8 jam kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, main. Kita nggak bisa 24 jam tuh hanya buat kerja, ngurusin karir kita, nggak mungkin. Kita bukan manusia, right? So kita belajar mengenai pemuritan duniawi versus pemuritan Kristus. Kalau pemuritan Kristus dasarnya sangkal diri, pikul salib. Alright. So, kita kemarin belajar mengenai limit yang berhubungan dengan keterbatasan waktu kita. Di mana kita belajar daripada Musa di Mazmur 90 ayat 12. Tuhan, ajar kita menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ternyata orang yang hatinya bijaksana adalah orang yang bisa menghitung, mengatur hari-hari 24 jam itu bagaimana. Apakah memuliakan Tuhan atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah bikin kita frustrasi, burn out, atau bikin kita melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan, hanya buat Tuhan. So Musa berkata bahwa setiap dekade kehidupan kita itu mendesak kita, suka apa gak suka, setuju apa gak setuju, kita masuk ke musim yang baru. Nah, saya berdoa Anda semua yang sudah bergabung di YouTube live streaming, dan saya minta Anda bisa masuk ke comment box itu, ke comment chatnya, Anda dari mana, bergabung dengan Bible Study ini, dan bagaimana pelajaran ini telah membuat Anda kebuka wawasannya, menolong Anda sehingga Anda gak keras sama diri Anda gak keras sama orang, tapi Anda tahu batasan-batasannya. Kalau Henry Cloud, pengajaran ini namanya boundaries. Boundaries itu berhubungan dengan hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan teman sekantor, dengan teman sekolah, dengan pasangan sendiri, kayak dengan gereja, dengan jemaat gereja, dengan gembalanya. Itu namanya boundaries. Karena kita dibangun oleh Tuhan sebagai makhluk yang punya batasan. So, saya berterima kasih untuk Inge, Jolie, Mary, Sarah yang sudah melayani teman-teman yang bergabung dari Sabang sampai Merauke, dari Palembang, dari Jambi, dari Halmahera, dari Merauke sampai ke Papua ya, Japura, Sorong, Ibu Triani. Saya berdoa Anda bisa, kalau tidak bergabung pas live hari ini, Anda bisa bergabung minggu depan atau esoknya, mungkin Anda lagi di perjalanan, apalagi ini long weekend ya. Ini Anda bisa libur dari Kamis, Kamis sore, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, I mean, you know, it's a good break. Nah, ini Anda bisa latihan untuk sabat bersama Tuhan. Kalau Anda dalam perjalanan, hati-hati,
Jangan sambil nyetir, bahaya sekali. So lebih baik Anda dengarkan setelah Anda tiba di lokasi di mana Anda berada. So saya mau sambut juga teman-teman dari Tomohon, dari Manado, dari Ambon yang sudah setia mengikuti pelajaran ini. Kami berterima kasih dan saya berdoa kalau tidak nangkep satu kali mendengar, mohon diulang lagi. Saya baru kehilangan mami saya, ini sudah minggu kedua actually, 1 week setelah dikubur, atau 9 hari sejak dia meninggalkan tempat tinggalnya, rumahnya sendiri dan ada di rumah yang baru. Di tempat peristirahatan sementara, dan saya tahu kita akan berjumpa kembali waktu Yesus kembali kedua kali. Dan semakin umatnya hidup kudus, semakin mempercepat kedatangan Yesus, semakin kita sempat bergabung dengan orang tua kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. So saya berdoa pada Anda semua bahwa apapun yang Anda sedang alami, kehilangan, kedukaan, Anda gak bisa proses ini sendiri, Anda mesti bawa ke Tuhan. Tidak ada guru yang lebih tepat untuk mengajarkan mengenai grief and loss, kedukaan dan kehilangan kecuali Nabi Yeremia, Ayub, Nabi Yesaya, Pemazmur Daud, Yusuf. Tapi kalau Yusuf kita kurang jelas bagaimana prosesnya. Kalau Daud jelas. 150 pasal 2/3 adalah ratapan tangisan, memproses kedukaan dan kehilangan dari Daud. Makanya dia tidak pernah keluar kepahitan kepada Saul yang kejamnya gak keruan, yang illogical, gak masuk akal, tidak manusiawi sama sekali. Namun Daud gak pernah nyentuh dia karena dia menghargai Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita mengusik orang yang diurapi Tuhan, kita ngusik Tuhan soalnya. So Daud bisa lepas dari emosi benci, sedih, marah, kepahitan, dendam terpendam. Itu karena dia muntahin semua, nangis, ratap, teriak, marah ke Tuhan. Bukan ke Saulnya, bukan ke manusia, tapi ke Tuhannya. Saya berdoa Anda semua, kita semua mesti belajar karena ini bagian dari pemuritan. Nah waktu kita memeluk keterbatasan itu juga proses grief and loss. So Anda kalau punya buku Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero itu bab 7, speaking mengenai enlarging your soul, memperluas jiwa kita melalui duka dan kehilangan dengan memeluk karunia terbatasan, limitation, the gift of limits. So saya mengundang Anda untuk mengambil Alkitab dan catatan karena kertas gak bisa lupa, tapi kita ini pelupa. Sampai kita ketabrak dengan masalah baru ingat mau cari di mana lupa semuanya. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini kami bisa belajar, kami bisa membuka diri bagaimana Engkau adalah penyelamat jiwa kami, pemelihara jiwa kami seperti surat Petrus katakan di 1 Petrus 2 ayat 25. Dulu kita berjalan semau kita sendiri, sesat seperti domba tersesat, namun kita telah kembali kepada Gembala, pemelihara jiwa kita. So Bapa, biarlah pelajaran ini memelihara, menyelamatkan, menyembuhkan jiwa kami masing-masing. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Dan biar setiap umat-Mu yang mendengar bersama-sama firman itu pedang bermata dua, memberkati, merestorasi, menyembuhkan hamba-Mu, dapat juga menyembuhkan, merestorasi, membangun, memperlengkapi semua anak-anak Tuhan, murid Kristus yang mendengarkan pelajaran ini. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. So kita belajar dari hari Rabu kemarin di live streaming itu. Kita belajar dari para pahlawan daripada imannya, pahlawan imannya Tuhan Yesus, bagaimana mereka itu di dalam keterbatasan mereka, bahkan kadang-kadang Tuhan taruh kita di posisi sangat terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu saya menemukan mama saya tergeletak di tempat tidur, udah nggak ada lagi dianya. Saya teriak, mami di mana?
Di saat itu saya nggak bisa bikin jawaban dan saya nggak berupaya untuk menjawab. Cuman karena firman itu mengakar di batin dan di otak saya, di bumi ini sesuai permintaan Mami 5 tahun terakhir, Mami udah kelar, Mami pulang aja ya, aku mau minta Tuhan bawa aku pulang karena aku udah kelar. Dan memang badannya kesakitan karena saraf terjepit. Tapi tidak ada kesakitan, sakit penyakit dalam, nggak ada sama sekali. Jadi secara mental masih alert, masih seger, bugar, masih bisa dagang, masih bisa beli tukang sayur, itu terjadi di hari Sabtu semua, komplit. Sampai dia tidur, jam 2, dia buang air kecil, dia jatuh, sudah tidak ada lagi, dan diangkat oleh mbak-mbak yang tidur bersama mama saya pas mereka lagi mau sahur. Waktu saya dibangunkan, mama sudah nggak ada lagi. Tapi saya tidak perlu memaksa diri naik banding, teriak-teriak, nggak terima kenyataan ini. Karena kita semua di satu keluarga udah dipersiapkan dengan permintaan Mami, dan permintaan beliau juga nggak mau meninggal di rumah sakit, nggak mau ditusuk-tusuk badannya, nggak mau keluarganya itu mesti memiliki memori yang nggak baik, yang kasihan, yang menderita, melihat mamanya menderita di rumah sakit. So Tuhan kabulkan semua permintaan Mami. Oke, tapi kita nggak bisa mengatakan kenapa. Saya bilang, bukankah Tuhan itu adil? Dia menjawab permintaan Mami. Permintaan Mami beda sama permintaan saya. Permintaan saya tentu, saya sebagai anak tinggal sama beliau setelah dia menjanda 23 tahun, papa saya meninggal tahun 2000. She take care, dia betul-betul melihara rumah yang dia bangun, yang dia terima dari Tuhan, yang dia bangun bersama almarhum papa saya. Dia besarin anak-anaknya, dia sampai 94 tahun, dia pelihara rumah itu. Saya tanam tanaman baru, ada tukang kebun baru, nanamnya salah, jenis tanaman yang salah, ya instruksi saya yang salah. Dia bisa tahu loh, nanti ini akan mengganggu ini, itu berapa jam sebelum dia meninggalkan bumi. Jadi tidak ada problem linglung, mental problem, nggak ada sama sekali. Dia hanya nyeri tulang ekornya itu karena kecepit sarafnya, udah nyeri, susah jalan. Di luar itu, she's happy, dia bergaul sama Tuhan, dia memuji Tuhan, dia berdoa, seperti apapun yang saya khotbahkan pada Anda. Okay? So seringkali kita dibawa dalam posisi terbatas. Yakub sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa anak kembarnya Ishak, yang kembar yang terakhir, yang bungsu, akan menjadi penguasa, yang menjadi pegang kesulungan, bukan Esau, kakak yang sudah sulung, karena dia lahir duluan, keluar duluan. Nah, setelah si Yakub dan mamanya kong kali kong, dan akibatnya mengambil dengan kekuatan manusia hak kesulungannya, ketangkep basah sama Esau yang adalah ahli pemburu, badannya juga merah berbulu. Wah, murkanya luar biasa, sampai mereka kembaran ini berpisah 25 tahun, musuh besar. Dalam ketakutannya itu dia kabur si Yakub, sampai nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, jadi miskin. Tapi dalam keterbatasan itu, dia waktu hari tidur di atas batu, karena nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya bantal. Dalam waktu dia tidur, ternyata dia dapat mimpi. Dia lihat ada tangga, ada malaikat naik turun. Terus dia kebangun, dan langsung dia ngomong kayak begini nih. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Limitasi bisa menjadi a blessing in disguise. Itu yang kita berhenti di situ ya, hari Rebo ya. Limits are often God's gift in disguise. Nah, kalau si Yakub, Hosea, Yeremia, Musa, kalau mereka itu pahlawan-pahlawan iman ya, yang dalam Alkitab ini berontak dari tidak mau terima karya Tuhan, karya limit. Wah, mereka pasti mengabortuskan apa yang Tuhan setelah sediakan di depan, yang tersembunyi dari mereka semua.
di depan mereka udah tersedia destiny yang luar biasa, di mana Allah pakai Musa untuk menyelamatkan pada usia 80 tahun, menyelamatkan 3 juta budak Yahudi untuk menjadi anak Allah yang akibatnya jadi warga negara bangsa kerajaan Israel. Itu bisa hilang loh. Oke. Nah, tetapi apa yang Allah mau kerjakan di dalam dan melalui mereka, catat ini ya, di dalam dan melalui mereka, in and through them. They would have missed what God wanted to do in and through them. Nah, jadi kalau kita sampai, kadang kita dasarnya manusia tuh benci, nggak suka dengan karunia limit ini, karena nggak bebas gitu loh. Kok nggak bisa melakukan apa yang kita mau lakukan. Tahu mesti ada begini, cuman kita nggak ada daya. Memang nggak punya kemampuan, itu memang dibatasi. Ingat ya, dosa pertama manusia pertama itu karena dia menerabas loh limitnya Tuhan yang dibikin pada dia. Tapi ternyata Musa nurut, Hosea nurut, Yeremia nurut, Elia menurut. Akibatnya apa? Mereka baru tahu, wow, dengan Allah kita melakukan perkara besar. Elia satu orang menghadapi orang depresif, melankolik, sukanya bunuh diri. Ternyata bisa menghadapi 850 nabi palsu dari Isabel. Dan membuat seluruh bangsa Israel, manusianya, rakyatnya, bertobat. Meninggalkan Baal, Asitoret, dewanya Isabel, dan kembali menyembah Allahnya Israel, Allah nenek moyang mereka yang bawa nenek moyang keluar dari Mesir. So kalau kita mendapat limit, pelihara. Kenapa kok seperti ini? Kita mesti nyerah kepada rancangan Tuhan yang seringkali nggak kelihatan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali lagi ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang makan. Kalau nggak ada benih, yang rontok, nggak ada tanaman lagi. Bagaimana ada panen? Kalau nggak ada panen, nggak ada makanan. So apa yang kita belajar di sini? Satu pewahyuan yang luar biasa. Apa yang Allah kerjakan di dalam dan melalui limitasi manusianya kita, itu jauh lebih besar, lebih mulia dibandingin daripada apa yang dapat manusia capai dengan kekuatan sendiri. Lihat tuh, si Yakub pakai kekuatan sendiri sama mamanya, mau memegang hak kesulungan dari Ishak. Itu kehendak Tuhan loh, sudah dinubuatin loh. Tapi dia pakai kekuatan sendiri, kerja sama maminya. Akibatnya apa? Tertunda. Oke, jadi apapun rencana Tuhan jadi berantakan. Mungkin Tuhan nggak mau si Yakub sampai kawin 4 macam istri kali. Tapi situasi berubah semuanya. Oke, jadi kalau Tuhan udah kasih limit, udah terima, peluk. Nanti di dalam Anda Tuhan diizinkan Anda bekerja dan melalui kita. Tujuan Tuhan, destinasi Tuhan, rancangan Tuhan, jalan pikiran Tuhan akan dikerjakan di dalam kita kalau kita izinkan. Nah, kalau betul-betul kita itu memeluk ya, dan memeluk karunia limitasi, itu bukti kita tuh sedang masuk dalam perjalanan menuju Kristen dewasa rohani. Nggak ngomel, nggak ngeyel. Salah satu tanda bahwa kita secara rohani dewasa rohani adalah pada saat kita hidup dalam limit yang Tuhan bikin loh. Penuh, kita tetap penuh sukacita di dalam limitasi-limitasi yang Allah berikan. Justru keterbatasan bikin kita sukacita. Saya bersyukur aku terbatas sehingga aku bisa mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur mami saya terbatas, dia nggak hidup selamanya badannya, itu debu. Tapi roh jiwanya hidup kekal bersama Tuhan karena Tuhan yang jemput mami saya. Oke. Nah, kita mesti perhatikan baik-baik di sini, ada peringatan yang saya perlu sampaikan kepada Anda. Ini mesti waspada nih ya. Bagian dari kita yang benci sama karunia keterbatasan ini adalah manusia lama kita atau our false self, manusia palsu kita yang pakai topeng
Jadi ada yang ditopengin, itu manusia lama kita. Ini benci dan menentang limitasi yang Tuhan kasih di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain. Jadi kalau orang lain ada limit, terus mereka nggak bisa, mereka nggak mau terima karena terbatas. Kok kita jadi marah? Kok kita mau kontrol orang? Biasanya orang-orang yang suka ngontrol orang akan frustrasi sama orang yang memeluk limitasinya Tuhan. Oke, mungkin si istrinya si Ishak nggak suka tuh limitasi dari Tuhan tuh, makanya dia jadi Tuhan itu. Sama kayak si Sarah, dia nggak suka limitasi yang Allah berikan kepada Abraham, bahwa hanya bisa melalui Abraham. Tapi karena mereka semakin mati pucuk, semakin tua, sudah as good as dead, semua organ-organ reproduktif mereka, dia nolong Tuhan, dia terabas loh limitnya Tuhan. Dia nggak mau pegang dan berserah kepada apa janji Tuhan. Dia pikir Tuhan kayak orang, bisa dolak-dalik mulutnya. Padahal tidak. Mau pakai Hagar kayak mau pakai, Tuhan berkata enggak. Dengerin aja perkataannya si Sarah tuh Abraham, usir Ismail. Karena Allah bukan manusia, dia nggak bisa batalkan, dia nggak bisa rubahkan apa yang dia telah nubuatkan. Dia mesti genapi. Itu yang bikin dia Tuhan. Nah, kita seringkali melewati batasan kita. Akhirnya kalau kita melewati batasan kita, efeknya itu di emosi. Kita menjadi depresi, kita jadi frustrasi, kecewa. Karena kita melawan cetakan kan ya. Bahkan marah-marah akibatnya. Bahkan yang kita kenal istilah ini di Indonesia sekarang, burn out. Burnout itu artinya melakukan sesuatu yang kita nggak punya bahannya. Dan ini waktu, dan Anda ngalami ini kapan nih? Frustrasi, depresi, kecewa, marah-marah, burnout itu kapan? Waktu melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa pendeta-pendeta hamba Tuhan gak ada yang burnout loh. Gak ada yang depresi, gak ada yang stres, gak ada yang marah-marah. Pendeta itu gelar pendeta kan cuma gelar. Sama aja kayak direktur itu kan cuma gelar. Tapi kan itu gelar tidak menjamin manusianya, pribadinya, personalitinya sehat kan. Nah, sisi manusianya ini, kalau kita peluk karunia limit, kita lagi merawat sisi manusiawi kita, jiwa kita lagi dirawat. Nah, Tuhan aja juga Tuhan kasih limit karena Tuhan mau jaga, memelihara jiwa kita. Nah kita juga belajar yang mana. Jadi tadi ada karunia limit yang Tuhan kasih ke kita. Ada juga karunia limit yang Tuhan mau dengan iman kita terabas. Sehingga terjadi terobosan, menerabas untuk terobosan. Ini namanya karunia limitasi dalam kemanusiaannya kita untuk membawa kita pada breakthrough. Peter Kasiro ngomong seperti ini. Kalau Anda mau tahu ya, limitasi yang Anda hidupi ini, Anda terbatas lah. Ada keterbatasan. Usia saya sekarang dibandingin usia saya 10 tahun yang lalu, kegesitannya berbeda. Cara menghandling diri saya juga beda. Sekarang spend time with God mulai jam 4.30 pagi bersama-sama anak Ignite, remaja dan kampus kami. Kita ada apel 4.30 di Instagram kita yang berbunyi. So, membuat saya sudah nggak bisa mikir lagi, udah nggak kuat badannya, jam 10 udah pasti ngantuk tidur. Tapi efeknya aku bangun jam 4. Sehingga waktu dengan Tuhan tidak terganggu. Siapa yang mau diganggu jam 4? Siapa yang mau diajak WA? Siapa yang mau diajak emailan? Right? So jam 4 saya bisa duduk tenang bersama Tuhan. Saya bisa stretching jam setengah 6. Saya bisa olahraga, saya bisa baca Alkitab, belajar firman. Tidak ada limit sehingga jam setengah 8 saya bisa breakfast. Kemudian saya mulai belajar dan persiapkan diri saya untuk mendengar apa yang Tuhan katakan untuk Jumat Agung, untuk Resurrections, Sunday, untuk Sabat, Saturday. Apa tuh Sabat di hari Sabtu? Yesus pun Sabat. Makanya dia ada di kuburan 3 hari 3 malam di hari Sabtu. So
Semuanya ada batas. Tuhan nggak suruh kita kerja terus. 6-7 hari kamu diberikan Tuhan. 6 hari kau kerja, hari ke-7 stop. That's a limit. Nah, sekarang kalau Anda itu limited. Mungkin karena gender, mungkin karena usia, mungkin karena handicap, whatever it is. Tetapi dengan Tuhan dan iman kita dalam Tuhan, kita bisa terobos itu. Oke, seperti satu hamba Tuhan yang sudah 70 tahun lebih, yang sejak menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dia cacat ya, paraplegik, karena waktu lahir normal semuanya. Dia berenang, kepalanya, lehernya patah, nancep di Johnny Estrada. 72 tahun, suaminya harus memandikan dia, mendandani dia, tapi jiwanya sehat. Seperti Nick Vujicic gitu loh. Itu orang yang punya karunia keterbatasan, tapi mereka mengalami breakthrough. Oke, nah sekarang di Alkitab itu siapa nih orang-orang yang kayak begini? Kita mau belajar ya. Nah, Petrus Kasiro memberikan 3 pertanyaan. Kalau Anda percaya karunia limit yang Tuhan berikan ini, atau yang kondisi di mana Anda berada saat ini, itu memang Tuhan mau Anda mengalami terobosan. Pertanyaannya saya bikin 3, okay. Tapi yang 2 pertama ini yang main question. Which limits are God asking me to break through? Kita mesti tanya, limitasi yang mana yang ada di kita, di diri kita, yang Tuhan mau kita ngalami terobosan oleh iman kita dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan kita ya. For the sake of His name in the world, demi nama Tuhan menjadi mulia di dunia. Oke, limitasi apa aja yang Tuhan minta kita ngalami terobosan karena iman kita, demi nama Tuhan itu dipermuliakan di dunia. Jadi kalau sampai Anda ngalami terobosan ini, ya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda lihat kehidupan Nick Vujicic, Johnny Estrada, wah luar biasa. Ya, mereka motivator loh. Orang-orang yang gak ada cacat fisik, cacat mental, dimotivasi sama orang yang tidak punya anggota tubuh. A man without limb. Okay, and dia punya anak normal semua. Menikah dengan istri yang cantik sekali, campuran Jepang. Anaknya normal, perkawinannya luar biasa. And dia jadi pembicara kiri kanan dan penginjil yang luar biasa. You see, dan cacatnya ini membuat dia terima Yesus. Menjadi utusan Kristus. Johnny juga menjadi ambasador Kristus, yang Kristen yang luar biasa. Dia melayani orang-orang cacat paraplegik semua di seluruh dunia. Tidak kekurangan, tidak miskin, tidak melarat. Bahkan yang normal, gak ada cacat mental, gak ada, cacat mental ada ya. Cacat fisiknya gak ada. Sehat semuanya, bisa menikmati kebebasan berenang, lari-lari naik gunung, lari di pantai, bisa bebas. Tapi tidak bisa melakukan panggilan Tuhan. Oke, pertanyaan kedua. What are the limits of immaturity that God is asking me to break through in my personal life? Kalau Tuhan mau kita ngalami terobosan dari limitasi dari hidup kita. Pertanyaan kedua, kalau betul-betul mau terobosan dari Tuhan ya. Batasan-batasan apa yang merupakan batasan yang jadi Anda menjadi immature, jadi nggak dewasa. Terus Tuhan kepingin ketidakdewasaan ini diterobos supaya di dalam hidup Anda pribadi Anda memuliakan Tuhan. Nah, kita mau lihat orang-orangnya siapa aja nih yang mengalami 2 pertanyaan ini dan mereka mengalami terobosan. 1, Roma 4 ayat 19, Sarah dan Abraham. Ini adalah karakter-karakter dalam Alkitab kita yang mengalami terobosan-terobosan lewat cara adikodrati atau supranatural. Udah nggak ada alamiahnya, ini semua ada pekerjaan Tuhan 100%. Kita baca ya Roma 4 ayat 19, saya ambil dari 3 versi Alkitab. Bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bebas dan amplified. Abraham pada waktu itu tahu bahwa ia sudah nggak mungkin lagi punya keturunan. Mustahil. Udah 100 tahun. Sebab badannya sudah terlalu tua dan umurnya sudah hampir 100 tahun.
Mungkin orang seumur gini udah gak ada birahi kali ya. Lagi pula Sarah, istrinya itu mandul. Namun imannya si Abraham tidak menjadi berkurang. Kalau saya nggak jadi kering, nggak jadi hilang, malah bertumbuh. Kalau nggak berkurang ya bertumbuh. Kalau nggak ngapain disebut, right? Ingat ya pertanyaannya ya, apakah ini akan membuat Allah dipermuliakan di dunia loh? Saya baca dari terjemahan bebas ya. Imannya tidak jadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Mami saya 94 tahun. Memang belum linglung tapi agak slow down, ada slowing down-nya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini udah menopause, udah kering. Okay. Ini limitasi yang butuh kuasa supranatural. Kalau Tuhan masih mau genapi janjinya, ini mesti diterobos ini oleh iman. Imannya Abraham, bukankah dia bapak iman kita? Kalau di Amplified kita baca ya, without becoming weak in faith. Jadi yang diperjuangkan Abraham imannya, bukan fisiknya. Dia nggak bisa ubah fisiknya. Secara lahirnya dia merosot sesuai 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Udah secara lahirnya pasti merosot. Tapi yang dia kembangkan apa? Yang dia latih apa? Yang dia exercise? Otot iman. Oke, seperti nasihat Paulus kepada Timotius, latihan badannya bagus, tapi lebih berguna dan bersifat kekal kalau kamu latihan ibadah, seperti yang ditunjukkan Timotius oleh nenekmu dan oleh ibumu, Lois dan Eunice, tuh kan? Dia ini latihan ibadah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Without becoming weak in faith, he considered his own body now as good as dead. Saya kalau bahasa Inggrisnya saya suka nih. Dia udah anggap badannya udah sebagus mayat lah. Udah mati for producing children loh. Untuk dalam fokus menghasilkan keturunan. Udah mati lah. Nggak mungkin bisa. Since he was about 100 years old. And he considered the deadness of Sarah's womb. Dan dia juga pertimbangkan, ya rahimnya Sarah juga udah mati. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Without becoming weak in faith. Nah itu loh. Di ayat 20-22. But he didn't doubt or waver in unbelief concerning the promise of God. Tetapi Abraham tidak khawatir, tidak mempertanyakan, tidak terombang-ambing, waver itu terombang-ambing, dalam ketidakpercayaan mengenai janjinya Allah. Jadi janjinya Allah bagi Abraham tuh pakem, top notch, udah kayak dipatok di pintu gitu loh, nggak geser-geser. But he grew strong and empowered by faith. Tetapi dia bertumbuh kuat dan diberdayakan oleh imannya. Giving glory to God, being fully convinced, being fully persuaded, penuhnya diyakinkan penuh bahwa Allah, that God had the power, Allah punya kekuatan kok to do what he had promised, walaupun nggak kelihatan, tapi Allah punya kuasa, kekuatan kok untuk melakukan apa yang dia janji. Therefore, his faith was credited to him as righteousness. Oleh sebab itu imannya mendapat kredit dari Tuhan sebagai inilah orang hidup benar. Karena percaya pada aku, situasi badan mustahil, tapi imannya tetap percaya pada janjiku. Dia tidak mempertanyakan aku atau janjiku. Berarti dia punya right standing with God, berdiri di atas kebenaran di hadapan Allah. Itu Roma 4 ayat 20-22. Jadi badan gak mampu menggenapi janji Allah. Memang semua janji Allah yang bisa genapi cuma Allah sendiri. Kalau kita bisa genapi, kita jadi Allah dong. Nah, karena kita dibuat terbatas, saya senang sekali untuk saya dapat pewahyuan mengenai karunia keterbatasan. Kenapa? Makanya aku gampang nyerah dan berseru pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terobosan dari Abraham sampai dia mendapat nama baru, namanya Abraham. Wah, keren kan ya? Itu nama aja ganti loh.
Gara-gara dia ngalami breakthrough. Nah, Abram itu namanya bapak yang terkenal, bapak yang di tempat tinggi. Abraham bapak segala bangsa. Okay. Haknya itu dari Yahweh. Allah tidak malu namanya ditempel ke namanya si Abram. Sarai jadi Sarah. Hosea bin Nun jadi Yehosua atau Yosua. Semua tuh orang-orang yang namanya Tuhan tuh nggak malu Tuhan untuk ditempelin ke nama kamu. Berarti engkau dan aku tuh satu, berada bersama-sama, tetap remain abiding. Okay. Diambil dari Amplified Classic, Kejadian 17 ayat 5. Nor shall your name any longer Abram, artinya high exalted father, bapak yang ditinggikan. But your name shall be Abraham, father of multitude, bapak segala bangsa, bapak orang banyak. For I have made you the father of many nations. Karena aku sudah membuat engkau jadi bapak segala bangsa-bangsa. Jadi bukan orang Kristen aja yang bapaknya Abraham, bapak leluhurnya Abraham. Makanya kabar baik mesti disebarkan di mana-mana, lagi ngopi, lagi ngafe, lagi apa kayak lagi kerja di kantor, sharing. Bapak segala bangsa kita tuh namanya cuma satu, Abraham atau Ibrahim, right? Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Allah berkata begini, ini keberapa kalinya dia bikin perjanjian yang terus diperbarui. Abraham, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi bukan bangsa Israel toh. Semua bangsa di dunia, bapak leluhurnya itu Abraham. Allah yang bikin, kan Allah pencipta. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena butuh kuasa supranatural Allah untuk kamu bisa menjadi apa yang ku mau kau jadi. Yang mau begini kan Allah, bukan Abram. Makanya Allah mesti diikutsertakan dong. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Anda tahu ya? Waktu Yesus masuk ke bait Allah di Yerusalem, dia pakai cambuk, dia tendang itu meja-meja penukar uang. Tahu gak dia ngomong apa? Kenapa kau bikin bait Allah? Rumahku. Yang disebut rumah untuk doa segala, rumah doa segala bangsa. Kok menjadi tempat sarang penyamun? Anda tahu gak dia ngomong apa? Di situ Yesus di 7 hari seminggu minggu yang suci. Dari minggu Palem, okay, terus masuk ke Senin suci, dia masuk ke bait Allah, dia pakai cambuk. Terus dia Selasa, dia kutuk pohon ara. Kemudian Rabu dia dikhianati Yudas dan disembah dan dirayakan kematiannya oleh Maria, wanita yang berdosa di rumah Simon si orang kusta yang disembuhin Yesus, dan dia diurapi dari kepala sampai kaki dengan minyak narwastu itu. Okay. Kemudian hari Kamis suci, dia bikin perjanjian baru dengan murid-muridnya di ruang atas. Sampai hari itu dikhianati Yudas, dijual untuk 30 keping perak, kemudian dibawa ke Imam Kayafas, dilempar ke Pontius Pilatus, kemudian disalibkan. Itu semua tuh Rebo sampai Kamis, Rebo jam 6 sampai Kamis jam 6. Oh ya, dia matinya udah mulai dari hari Kamis sudah mati. Kakaknya Jumat dia sudah menghembuskan napas ya, karena satu harinya orang Israel itu namanya hari, tidak dimulai seperti harinya kita pagi matahari terbit. Mereka mulai hari baru tuh jam 6 sore hari sebelumnya. Jadi hari Kamis tuh Rebo jam 6 tuh dari Kamis. Stopnya itu Kamis jam 6. Itu udah masuk Jumat tuh. So Anda melihat bahwa betul-betul kehidupannya mereka itu diatur oleh waktunya Tuhan, dan betul-betul Yesus itu mengalami kematian 3 hari 3 malam. Dia masuk ke dunia orang mati, mengalahkan maut dan kematian. Dan Yesus datang ke bumi memang hanya mengalahkan maut kok, dan kematian kok, dan neraka. Supaya manusia semua hidup dengan surga kebuka dan hidup seperti desain awalnya untuk berada bersama Tuhan. Gak pernah diciptakan manusia tanpa Tuhan. Makanya Abram dikasih nama baru untuk kembali lagi ke ciptaan awal, Kejadian 1 ayat 26. Mana ada Allah ciptakan manusia tanpa bergaul dengan Allah, tanpa pribadi Allah di dalam manusia. Bukankah Kejadian 2 ayat 7 Allah menghembuskan napasnya dan manusia jadi makhluk hidup?
Jadi tanpa disupport oleh napas Allah, nggak ada manusia. Desain aslinya manusia itu selalu dengan Immanuel. Mestinya kita Immanuel dengan Allah sampai hayat terakhir. Di mana Immanuel meninggalkan tubuh tanah liat kita dan kitanya tetap satu jiwa roh kita dengan Immanuel. Pokoknya kondisi Immanuel itu selama-lamanya Allah menyertai kamu. Okay. Namanya aja udah jelas sekali. Aku beserta engkau Abraham untuk kau jadi bapa segala bangsa. Yesus juga ngomong, ini rumahku. Jadi dia Allah dong. Kan itu rumahku bait Allah. Dan ini rumah Bapakku yang disebut rumah doa segala bangsa. Tuh. Bukankah Abraham bapak segala bangsa? Bapak sejumlah besar bangsa? Berarti yang datang ke bait Allah di Yerusalem segala macam bangsa dong. Bukan orang Yahudi aja, macam-macam bangsa. Right? Yang datang ke Salomo juga macam-macam bangsa. Orang Sidon, orang Tarsis, orang dari Ethiopia, bukan? Dari Sheba, macam-macam. Mereka menyembah Allah yang sama. So kita nggak bisa batasin bahwa kekristenan ini agama milik orang Israel atau berkulit putih. No, ini segala suku, bangsa, bahasa akan bertelut lutut dan mengaku Yesuslah Tuhan. Dia datang sebagai manusia, menderita, mati, dan pada hari ketiga bangkit dari mati. Dan setiap lutut akan bertelut. Yang masuk neraka pun bertelut lutut. Ada yang kan? Dan Allah berkata kembali ke Kejadian 17 ayat 4-6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Satu anak aja gak punya. Ini kan keterbatasan yang secara limitasi, secara usia normal loh ini. Jadi manusianya udah kondisi terbatas. Bukan Allah yang batasin Abraham. Allah gak batasin Abraham. Tapi Abraham tidak percaya, istrinya gak percaya. Dia jadi muter sampai kelewat waktu 25 tahun nunggunya. Dan kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Wow, satu anak aja gak punya. Tapi kalau dia gak peluk janji Allah, gak akan punya anak loh dia. Ishak gak keluar. Dari satu anak aja Ishak akan lahir keturunan dari 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel melalui Yehuda lahirlah Yesus Kristus. Melalui Daud. Dari Yesus Kristus segala bangsa, suku bangsa menjadi anak keturunan leluhur kita Abraham. Nah, terobosan apa juga? Pada waktu Allah melakukan terobosan pada Abraham, si Sarah tetap digandeng loh. Sarah nggak ditinggal sama sekali. Terobosan dari Sarai, dari namanya Sarai itu artinya perongrong dan pemarah. Karena kepribadiannya suka ngerongrong dan marah, makanya Hagar jadilah istrinya si Abraham. Itu juga rongrongan dia. Selama dia pakai nama si perongrong dan pemarah namanya Sarai. Tetapi melalui perjanjian Kejadian 17 itu dan melalui imannya Sarah juga. Dia setuju si Hagar diusir, Ismail diusir karena bukan melalui Ismail janji Allah itu akan terjadi. Yesus gak akan keluar melalui Ismail. So karena imannya si Sarai kepada janjinya Allah ngikutin suaminya, namanya Sarai juga berubah jadi Sarah. Artinya Sarah itu apa? Di Kejadian 17:15, ibu segala bangsa, the mother of all nations. Then God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai. Sarai artinya my princess. But her name will be Sarah. Apa artinya Sarah? Princess. Dari putri kecil menjadi ratu. Di Kejadian 17:15 di bahasa Indonesia, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Dan aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Kejadian 17 ayat 4-6 dan 15-16. Ibu bangsa-bangsa. Orang menantikan satu anak aja gak keluar-keluar loh.
Oke, tapi Allah sudah berfirman. Seperti suaminya dia nempel sama suaminya, dia mau niru suaminya, dia tidak menjadi lemah imannya. Jadi dalam tekanan hidup apapun, kalau kondisi itu buruk, yang perlu kita lakukan sebetulnya, yang perlu kita hidupi adalah apa? Kita fokus ke iman kita, nggak ada fokus ke fisiknya. Mayoritas orang nyari tandanya di fisik, padahal yang perlu digali adalah iman, roh iman kita. Nah, iman gak datang tanpa Alkitab, tanpa mendengar firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Luar biasa ya, anak aja belum dapat loh, tapi udah ngomong anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dalam ya, kata setia itu dalam, God is faithful. Dia yang membuat janji itu setia dengan janji ya. 1 Tesalonika 5:24. Itu dalam loh itu. Dengan kesetiaan karakter Allah, kita mestinya nggak diombang-ambing dalam percaya janji Allah. Itulah sebabnya di Ibrani 11 ayat 11-12, dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, pucuknya aja nggak keluar-keluar, artinya nggak ada kehidupan, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang nggak kehitung. Pakai kalkulator, pakai mesin apapun, kolator atau nggak kehitung banyaknya. Wow, ini janji yang Abraham dan Sarai pegang. Terhadap janji ini dia nggak goyah karena dia tahu Allah itu setia. Berarti mereka bisa pegang janji Allah semata-mata buta atau karena iman. Karena iman. Karena mereka renungkan janji Allah pagi, siang, dan malam. Mereka bisa pertaruhkan nyawa mereka di janji Allah. Jadi kita belajar dari Abraham dan Sarah. Karena iman, Abraham dan Sarah menerobos limitasi manusiawinya mereka. Kita pun bisa. Jadi iman itu nggak pandang usia. Jadi nggak ada tuh orang ngomong, saya selalu ngomong mama saya, Mam, Tuhan tuh kalau mau pakai siapapun tuh nggak lihat batas umur. Umur itu cuma angka. Yang menentukan apakah Tuhan betul-betul mau pakai orang 94 tahun, 100 tahun, 80 tahun. Itu tergantung hubungan pribadi kita, iman kita ke dalam pribadi Allahnya yang setia nggak. Kalau kita percaya Allah setia, apapun yang dia janjikan pasti akan terjadi. Karena Allah tuh setia. Jadi yang dia pegang apa ya? Karakternya. Jangan kata-kata janji saja, karakter Allah. Kalau Anda nggak percaya Allah itu setia, bagaimana Anda bisa percaya janjinya digenapi? Orang Allahnya nggak setia. Oh, Anda cuek terhadap kesetiaan dia. Oke, so kita mesti belajar di sini bahwa Tuhan itu selalu bekerja secara supra dan natural. Secara ini kalau orang Robert ngomong gitu ya, kita ini manusia supranatural. Secara natural kita supranatural. Oke, karena Kristus di dalam kita. Jadi Tuhan tuh nggak bisa kerja di alam natural. Dia selalu masuk ke alam natural secara supranatural. Untuk masuk ke dalam keterbatasan manusiawi kita, asal kalau Anda kepingin Allah masuk ya, terobos ke dalam kemanusiawian kita yang terbatas, Anda mesti bisa mengakui dan Anda mesti terima dan Anda mesti mau peluk keterbatasan manusiawi Anda. Kalau Anda bisa peluk keterbatasan manusiawi Anda, dan Anda dengan rileks, sukacita, ya udah, emang aku terbatas, mau diapain? Aku terima aja, ya peluk aja. Kalau aku secara badan udah mati pucuk, tapi Allah tetap berjanji aku jadi ibu segala bangsa, bapak segala bangsa, ya sudah, aku peluk aja keterbatasan ini. Sisanya ya Allah yang mesti bikin jadi. Dan dia berkata dia Allah yang setia. Yuk kita pegang yuk karakter setianya. Kita nggak usah pusing kapan dia mau genapi, bagaimana cara genapinya. Kita mau pegang kesetiaannya dia. Sama dengan Paskah ini, bukankah kedatangan Yesus juga akibat kesetiaan Allah?
Walaupun diterjemahkan 1600 tahun yang lalu oleh Yesaya, oleh Allah sendiri di Kejadian 3:15 akan ada juru selamat. Tunggunya 2000 tahun. Tapi karena kita percaya kepada karakter Allah yang setia, akibatnya apa? Ya tetap terjadi, Yesus tetap datang. Oke? Dan tidak dengan cara manusiawi, caranya Tuhan, kelasnya Tuhan. Nah, kalau kita bisa terima, akui dan peluk keterbatasan manusiawi kita dengan sukacita, bukan dengan frustrasi, kesel, marah, jengkel, dan kita anggap itu kutuk atau kita lagi di bak kutuk, nggak ada. Terima, peluk dengan sukacita, kita akan bertumbuh menjadi salah satu murid Kristus yang alkitabiah. Limitasi itu karunia yang luar biasa. Itu bikin Allah intervensi sehingga kita ngalami terobosan. Contoh ya, siapa-siapa aja nih yang orang-orang yang betul-betul dipilih sama Tuhan dan ngalami terobosan. Satu tadi Sarah sama Abraham. Yang kedua Elia, seorang nabi yang cenderung serius, benar-benar serius tentang depresi, bunuh diri, kepingin mati. Tapi dipakai oleh Allah single handedly menghadapi 850 nabi gila loh. Dan melawan, berarti dia oposisi sama ratunya, si Isabel, istrinya si Ahab, Raja Yehuda ngaco. Oke, kita lihat lagi, 12 muridnya Yesus, itu orang-orang pinter gak tuh? Enggak, degil, gak percaya, susah banget diyakinkan, agak slow mo. Oke, namun Yesus pilih orang yang gak hebat, dan penuh keterbatasan, inteleknya juga nalar, juga rendah aja lah, secukupnya lah. Kita baca ya di Markus 16 di jam yang terakhir ini, ayat 14-15. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus kalau mengunjungi orang gak sedang lagi di ibadah, duduk di kursi suci, di gedung ibadah, gua pas lagi relax, makan, minum, tidur juga dibangunin. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. So Anda lihat gak tuh kondisinya murid Yesus? 3,5 tahun hidup sama Yesus gak bisa percaya tuh. Ketakutan, apalagi itu Yesus bangkit dari mati, stres semuanya. Degil hati mereka. Oleh karena mereka gak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Banyak saksi ketemu Yesus bangkit. Gak percaya, tetap keras kepala. Bahkan apa kata Yesus 3 kali peringatan kan tentang penderitaan dia, kematian dan bangkit pada hari ketiga kan. Lupa. Stres mereka. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukankah ini pernyataan iman yang dahsyat dari Yesus loh. Di ayat 14 dia bilang Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kenapa orang tercela dan orang degil kok diutus suruh pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk? What is this? Pernyataan iman yang membawa terobosan ke dalam keterbatasan ke-12 murid. Betul nggak? Nah itu butuh Tuhan tuh. Kalau Anda mau ngalami terobosan karena iman, butuh Tuhan. Butuh Tuhan yang imannya gede di kita. Dan di dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia setia. Itu pribadinya Allah. Yang nomor 3, contoh lagi. Perawan gadis remaja dari keluarga miskin namanya Maria. Tunangannya Yusuf. Yang dipilih Allah untuk menjadi ibu dari Yesus. Juru selamat manusia. Wow, gede banget. Anak kecil, orang miskin, kampung Nazaret, penduduknya aja cuma berapa ratus. Gak ada lulusan universitas ternama di dunia, gak ada. Kali gak ada foto wisuda loh nih orang. Namun dia mau membawa visi yang begitu besar skalanya sampai hari ini pun. Dia melakukan skandal gede loh.
Karena dia hamil di luar nikah. Dan dia tidak pernah bersetubuh sama Yusuf, tapi hamil. Itu skandal gak tuh? Horor gak itu? Di kampung kecil itu. Dan dia hamil di luar nikah, tanpa persetubuhan dengan Yusuf. Simsalabim loh. Nah, dan dia bisa loh mati karena dirajam batu. Gampang banget. Namun tetap dia adalah, Maria tetap apa? God's chosen vessel to give birth to Jesus. Bejana salurannya Allah untuk melahirkan Yesus Kristus juru selamat dunia. Wow. Kalau dia nggak peluk limitasi ini, di mana ya Yesus ya? Bagaimana Anda dan saya? Yang terakhir, Timotius. Ini gembala luar biasa ini. Anda tahu kan dia menggembalakan jemaat yang gede. Jemaat ini lahir karena tanda-tanda mujizat ajaib yang gila-gilaan yang Paulus pernah lakukan. Sampai sapu tangannya aja bisa nyembuhin orang sakit. Sapu tangan jatuh, sapu tangannya dia bisa sembuh. Ada begitu banyak kuasa urapan Roh Kudus kayak kain kerendam minyak supranatural, Bayangin orang mati dipeluk bangun. Ini jemaat lahir dengan luar biasa. Di sini dia di Uber sama anak-anak ahli nujum tuh. Ahli jambi-jambi, anaknya Skewa tuh. Yang coba-coba niru Paulus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan mereka berkata dalam nama yang dipakai sama Paulus, aku usir kau. Kemudian setannya jawab balik, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Masa setan ngusir setan? Yang benar aja. Ini jemaat yang luar biasa, mujizatnya gila-gilaan. Waktu Paulus merintis jemaat Efesus. Terus penggembalanya siapa? Timotius, masih muda. Jemaatnya orang-orang tua, senior, berpengaruh, pinter dan bikin masalah banyak. Dan Timotius ternyata orangnya tuh secara fisik ketakutan, kecil, kurus, dan sakit mungkin sakit GERD kali. Dan dipanggil Allah untuk jadi gembala gereja terbesar dan berpengaruh namun susah diatur. Namanya jemaat Efesus. Makanya di situ jemaatnya diajarin mengenai kasih. Ini gereja banyak perpecahan, banyak problem, dan juga banyak konflik. Timotius muda mesti hadapi itu. Dan dia butuh Tuhan. Oke. Yang terakhir Elia ya. Nabi Elia yang melankolis, cenderung depresi, namun dipilih dipakai Allah. Anda mau pakai pikiran apa tuh? Anda mau bilang Tuhan bagaimana tuh? Jadi Anda mau bilang Anda nggak layak dipakai Tuhan. Jadi utusan duta besar kerajaan surga. Iyalah kan Anda mungkin banyak keterbatasan, dipeluk aja. Kan lihat nanti Tuhan melawat Anda dan Anda ngalami terobosan. Oke, so sebagai penghujung acara ini saya mau sampaikan. Jika saya tidak menyadari atau tidak menerima atau enggak memeluk keterbatasan saya bisa tinggalkan gereja, saya bisa keluar dari Carousel, komsel-komsel Anda, saya bisa tinggalkan iman, saya bahkan bisa murtad loh. Karena karunia keterbatasannya Anda nggak mau peluk. Bahaya. Ini yang bikin Adam jatuh sama Hawa. Oke, so kita akan lanjutkan di hari Rebo dengan live streaming jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA ya. Dan kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa ngalami terobosan. Dan jangan lupa siang nanti Anda yang ada di Bali dan sekitarnya di seluruh Pulau Dewata ini, Anda diundang untuk menghadiri ibadah gereja generasi apostolik dengan topik kebangkitan Yesus Kristus. Oke, jam 2 sampai jam 4 sore di ruang boardroom lobby ke bawah. Dan kita akan menanti Anda untuk Anda mengalami kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Untuk membuat kami mengerti cara-Mu bekerja. Bagaimana karunia limit menjadi blessing in disguise bagi kita semua yang mau rendah hati dan percaya karakter Allah. Allah itu setia. Tak mungkin Dia permainkan kita dengan janjinya. Kalau gitu Dia bukan Allah. So hari ini dalam weekend, akhir pekan, long weekend ini, buat umatmu merenungkan
give time to God. Itu betul-betul mengalami dan diisi oleh hadirat Allah. Mengalami pertobatan dan menghapus dosa dengan darah Yesus. Tuhan, aku berdoa agar setiap umat-Mu mengalami rekonsiliasi kembali dengan Tuhan di hari Paskah ini. Dan mendapat pengampunan Tuhan sehingga mereka bisa masuk musim yang baru ini dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Menghadapi segala tantangan yang tidak menentu, yang mengerikan secara ekonomi, politik dan musibah di dunia. Dengan Tuhan kita tetap percaya dan tidak goyah dan dalam pemeliharaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless you. Sampai jumpa Rabu jam 5 sampai jam 6 WIB. Tuhan berkati.